ULP Labuan Bajo dengan pegawai UP3 Flores bagian barat. Ada juga tim ketua TL, ada 5 orang, dan tim MCB On di mana ada 2 vendor yaitu Elektra ada 9 orang dan CTP 9 orang. Demikian untuk laporan untuk peserta yang hadir dalam apel pagi hari ini. Terima kasih. Gerak. Ada kiri angkat. Gerak. Oke, saya akan membacakan 5 langkah menuju selamat. 1. Apakah saya sehat dan siap melakukan pekerjaan ini? Siap. Apakah saya mengerti resiko saat mengerjakan pekerjaan ini? Siap. Apakah saya memahami bahaya yang mungkin terjadi saat mengerjakan pekerjaan ini? Siap. Apakah saya memiliki APD yang benar untuk mengerjakan pekerjaan ini? Siap. Apakah saya memiliki peralatan yang benar untuk mengerjakan pekerjaan ini? Siap. Cek APD. Cek APD. Mulai. Helm safety terpakai kondisi baik. Oke. Kacamata terpakai kondisi baik. Oke. Rompi terpakai kondisi baik. Oke. Sarung tangan safety terpakai kondisi baik. Oke. Sepatu safety terpakai kondisi baik. Oke. Helm safety terpakai kondisi baik. Oke. Kacamata terpakai kondisi baik. Oke. Rompi terpakai kondisi baik. Oke. Sarung tangan safety terpakai kondisi baik. Oke. Sepatu safety terpakai kondisi baik. Oke. Siap bekerja. Selanjutnya, komitmen bekerja selamat. Saya berjanji akan bekerja semangat, pulang dengan selamat dan pulang dengan selamat. Ada kegiatan, gerak. Ayo, jalan. Terima kasih, itu dia demo peer-to-peer assessment APD. Akhlak, handal, terbaik. Ya. Yang terakhir, salam HSSE. Kalau saya teriakan salam HSSE, teman-teman menjawab safety yes, healthy yes, accident no. Jadi bukan saya teriak safety, teman-teman jawab yes, bukan healthy yes, accident no, tapi langsung ya. Safety yes, healthy yes, accident no. Ya, mari kita berlatih dulu ya. Pagi. PLN Ralak andal terbaik. salam HSSE. Safety yes, healthy yes, accident no. Tepuk tangan. Langsung lulus ya. Baik teman-teman semua, tadi sudah dilaporkan bahwa para peserta ini ada dari pelayanan teknik, ada MCB On, ada PDKB sentuh langsung, satu lagi P2TL ya. Mari kita sama-sama menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, pada pagi hari menjelang siang ini
saya beserta rombongan juga teman-teman dari unit induk wilayah NTT dari UP3 Flores bagian barat dan ULP Labuan Bajo pagi hari ini bisa berkumpul bersama-sama. Ya. Ini bukan jarak yang singkat dari Jakarta, ya. Tapi semua pasti tahu Labuan Bajo itu ada di mana, gitu ya. Bahkan mungkin orang bule, soalnya Indonesia itu di sebelah mananya Labuan Bajo, gitu ya. Saking terkenalnya Labuan Bajo. Perkenalkan, saya Dodi Pangaribuan, saya Executive Vice President HSSE. H-nya adalah health, kesehatan. S yang pertama adalah safety, keselamatan. Kemudian S yang kedua security, keamanan. Dan yang terakhir E adalah environment atau lingkungan. Jadi saya kesini dalam rangka ingin silaturahmi, tentu langsung bertatap muka dengan teman-teman semua, teman-teman dari UP3, ULP, ya, dan didampingi tentu dari UIW, dan juga teman-teman PAD, PLN, yang sebetulnya kalau pelanggan PLN, masyarakat kitanya nggak ada yang tahu siapa Dodi Pangaribuan, nggak ada yang tahu siapa Pak Hafiz, mungkin juga nggak tahu Budian, bisa di Mas Arif ya? Bagus ya, atau tadi Arif ya? Nggak ada yang tahu tuh pasti teman-teman semua yang setiap hari ada di lapangan, setiap hari ada di lingkungan pelanggan. Setiap hari kalau ada terima gangguan, pengaduan, apakah lewat aplikasi atau telepon call center, pelanggan semua. Pelanggan tahunya mana PLN? Ya teman-teman semua. Nah, di satu sisi tentu teman-teman senang gitu ya, mewakili PLN pasti bangga dong. Ya, PLN sebuah perusahaan besar milik negara, PLN diperlukan oleh semua orang. Kebetulan waktu saya menjadi manajer cabang di Bali Selatan. Ya, kalau teman-teman tadi tahu, itu tahun 2005 kalau nggak salah atau 2004 akhir, kebetulan saya sedang menjadi manajer dulu namanya area jaringan. Itu tim PDKB pertama yang berjarak. Setahun kemudian tentu langsung juga di tempat kami. Ada kemiripan lah Bali dengan Labuan Bajo, sama-sama banyak duit ya. Jadi saya apresiasi teman-teman, dan saya tetap ingin mengingatkan. Nah, kalau tadi kita bicara bahwa PLN ini menjadi penting, PLN ini menjadi strategis, PLN ini dibutuhkan. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh pelanggan. Ya. Kalau teman-teman misalnya punya sepeda motor, merek saya nggak tahu, Yamaha, NMAX gitu ya. Kalau sekali kita beli kan kita udah tahu nih apa yang diinginkan gitu ya. Kenapa saya beli Yamaha NMAX? Misalnya saya nggak tahu apakah memang bodinya agak besar gitu ya. Kita agak bangga menggunakannya. Paling sering kejadian kecelakaan apa kalau orang PLN atau petugas TNI PLN? Kesetrum, betul ya? Nah, yang kesetrum ini gitu ya, sebabnya banyak. Kemudian yang kedua, resiko PLN terjatuh. Kenapa? Karena biasanya bekerjanya di ketinggian. Tapi yang namanya manusia sudah dibekali dengan akal, dibekali dengan otak oleh Tuhan yang menciptakan kita supaya bahaya tadi bisa dihindari, bisa diminimalkan bahayanya. Ya, itu namanya dengan antisipasi risiko atau bahasa kerennya mitigasi risiko. Caranya gimana? Nah, tadi saya senang tuh teman-teman yang teks juga melakukan apa tadi? Peer-to-peer ya. Peer-to-peer assessment, dilihat gitu ya. Yang pertama, helm. Apa helm? Supaya kalau ada barang terjatuh gitu ya, atau bahkan kita jatuh ada helm, masih kepala ini yang isinya otak itu masih sama. Maka kalau pakai helm ada chin strapnya dipakai ya. Di sini secara benar. Kemudian tadi ada kacamata. Kenapa harus pakai kacamata? Melempar ke sini
atau kadang-kadang lagi bekerja di atas tiba-tiba ada kabel gitu ya melewar ke sini, mata terlindung. Ya. Bahkan kalau kemarin itu ada kena kerikil ya dari salah satu unit yang sedang bekerja. Kemudian pakai rompi, kenapa harus pakai rompi? Saya menjawab, rompi orange, warnanya pun menyala gitu ya. Kenapa? Ada yang tahu? Supaya terlihat teman-teman semua kalau lagi bekerja, apalagi malam hari, apalagi misalnya teman-teman bekerja memperbaiki jaringan tegangan menengah di pinggir jalan, ada mungkin rada ke pinggir, apakah di tengah hutan gitu ya, tapi ada jalan, ada tiang bekerja, itu rompi itu kalau ada sepeda motor atau mobil itu menyala, jadi terlihat minimal tidak tertabrak, betul ya? Ini semua pakai sepatu safety ya, nanti kita periksa ya. Kalau yang diinjek teriak kakinya gitu ya, itu berarti bohong gitu ya. Saya harap itu ya, atau diketok pakai palu ya. Saya biasanya ngetok itu pakai palu, kalau penyok, nah itu berarti KW3 ya, bukan ori ya. Percaya kalau PDKB nanti, tapi PDKB juga saya uji nanti ya. Yang supaya kalau ada apa-apa tertimpa gitu ya, apakah kita kemudian antuk menyentuh sesuatu yang keras, ini selamat. Langsung bukan? Taruh tangan kerja ya, sama semua ini juga. Ini yang baju merah ini apa? Tim apa? Pengayu. Bilang ada orang meninggal di unit lain. Ya, lihat. Saya bukan nakut-nakutin, ya. Karena daerah kerja saya dari Sabang sampai Merauke, dari mana? Miangas sampai Pulau Rote. Ya. Jadi semua itu setiap hari teman-teman semua, ya. Saya nggak tahu, coba dibagi ya. Dalam sebulan tuh ada 4 juta pekerjaan. Dibagi coba. Berapa per hari? 1 bulan itu 90 hari. 4 juta dibagi 90 berapa? 1 bulan 30. 1 bulan dari WNTT, dari UP3 Flores bagian barat, dari ULT Labuan Bajo, ya, yang sudah kita bersama-sama mengerjakan tugas masing-masing. Kami di pusat, teman-teman di sini ya memberikan pelayanan terbaik, apalagi Labuan Bajo ini saya pikir trennya sedang naik gitu ya. Ya bukan mengecilkan Bali gitu ya, Bali itu karena sudah macet sekali, rasanya orang mulai bosan gitu. Ya, sebagian sudah pindah ke 3 Gili di Pulau Lombok. Sekarang kemudian bergeser ke Labuan Bajo. Apa kata dunia ya? Kalau ternyata banyak turis, kemudian listriknya diangkut, listriknya kalau mati jadi lama, kasihan besok itu ya, kecuali kapal-kapal PVC dia lagi itu ya. Karena listriknya bukan dari kita, tapi mungkin juga dipikirnya kalau mati lampu di sana ini PLN kacau nih gitu. Dipikirnya listrik PLN ya. Itu saja, sekali lagi terima kasih. Selamat menjalankan ibadah Ramadan bagi umat muslim yang masih menjalankan ya. Sebentar lagi, atau udah mulai ya? Sudah mulai ya, siaga. Perhatikan tadi kalau aturan siaga ya, pekerjaan-pekerjaan yang kurang penting bisa ditunda gitu ya. Kita sudah ada SOP-nya bahwa kalau siaga itu untuk pekerjaan berencana itu harus ada izin langsung dari GM misalnya. Ya, saya kira itu. Kalau ada pertanyaan, ada yang mau disampaikan? Aspirasi, asal jangan minta naik gaji itu kan saya. Kalibrasi. Iya, itu Ini penting ya. harganya berapa nih sepatunya? Ini lupa Mas. Oh, nggak bisa sendiri ya? Maksudnya Kalau yang mobil nanti kemungkinan orang Kesini ya? Karena mobil berapa tahun sekali ya, Pak? ini baru Bagus. Sesuai ya instruksi. Oke, terima kasih. Gantek, Pak. PPDI. Ada pengurusan di sini nggak? Datang. Hah? Terus siapa lagi di sini ada kayak manajer UP3. Mana Pak Dre tahu ya? Iya, kemarin ketemu saya pernah, masa Pak Dre nggak tahu.
Oke, coba tunjukkan. Ini full body harness semua. Ini Pak, ini beda sendiri ya? Yang baru. Baru. Coba orang masing-masing pakai ya. Dia mau pakai. Nah, saya ingin coba. Lihat itu pakai timer, pakai handphone. Kemarin ikut Satu nggak orang. sih? Iya, kakak. Pak, Dia dengan grafik Pak, TLDM-nya. ini 23. Soalnya kapan itu saya inspeksi masih ada 2021 Masih Pak. Kapan selesai? Ini apa? Aditria Nodi Purnawan mana? Ada. Ya. Nah ini ya, C. Ali Mutacin. Saya, Pak. Ya. Saya, Pak. Menjalankan tugas dari tanggung jawab sesuai dengan peraturan 43. Menjadi role model. Melakukan stop work authority, memastikan tersedianya sumber daya, berdisiplin diri, 5R 5S, dan menerapkan PLN Live Road. Nah, sudah lengkap. Ya. Ini sudah listrik dari merokok sigap satu. Ya, sudah bagus ada ini. Pak Jem pernah kesini nggak? Ini Pak. Siap. Oh, iya. Tapi langsung di bawah manajer. Jadi baik. Alhamdulillah, Pak. Ada pengalaman. Paling tahu dulu bisa bertahan Pak. Kemarin udah kepulang lagi lemas-lemas gitu pas naik kapal, tiba-tiba di depan ada cooler box dibuka. Waduh. Udah minuman dingin itu teh pucuk ya. Yang ini ruangan tes pertama itu soalnya dari GI Bapak. GI Labuan Bajo dengan GI Rangko. Ini Nah, coba Tahu di sini. kantor ini dilayani dari mana coba? cover Itu baik, buruk, sedang. Ya. Apa kita punya gardu itu sekitar totalnya 400. Nah, saya tanya tentang JTM berapa JTR-nya banyak sekitar 826 Pak. 800. Untuk JTR-nya sekitar Nah, tunggu dulu, JTM dulu 800. itu, Pak. Oh, luas sih. Labuan Bajo. Nggak mungkin di atas. Nah, nggak usah ngomong yang gitu. Saya kan kita bicara rata-rata. Teknisnya itu 8 Pak. Yang benar. Iya Pak. Sama kayak Yakin? Iya Pak. Masa teknis 8? Tadi cuma 30 kilo nggak ini? ya sebelah sininya Bapak. Kok nggak seperti ini ya? Kemarin kita jalan di sini Pak. Ini kan? Oh ini nih mercusuarnya ya? Iya, betul. Ya, tadi malam kita makan di sini kan ya? Mana? Taman Laut. Taman Laut. Ya. Di atasnya Pak. Ya. Yang ini sudah waringin Bapak. Oh, Tempat kita tutup ya? Kita parkir. Ini foto kapan ini? Lama sekali Bapak. Nah, ini belum update yang terakhir. Terbaik ya yang kantor jabat terbanyak. Terbaik perolehan mati dunia terbanyak. Ini harus manajer ya? Iya, dari saya Pak. Yang satu penyulang yang Ini nggak di tas nggak? Ini mobil siapa? Bagus Pak Gadis. Tiga. Ini nggak saya pakai. Part sudah geser, ini kan nggak pakai Pak. Emang ini BS-nya gitu Pak. Kubikel untuk RBS-nya keluar dari STM. Jadi full time day-nya Pak kena BPK. Betul, nah BPK emang juga ini sih resek BPK-nya gitu. Nggak apa-apa, kita bayar. Biasanya begini, kalau ini dulu hibah terus dianggap bermasalah, itu kan harus ada transaksi. Sama PLN dia kali Rp1, kesepakatan bersama. Itu GIS Bandara Ngurah Rai juga begitu. Dulu dia minta berapa miliar setahun, hanya pakai lebih tingkat tinggi. Kalau ini katanya akumulasi 1,5 M Tahu lah dia. Duitnya duit pemerintah untuk juga. menggugurkan klausul Iya, tidak harus boleh ada ya. hibah itu ya. Gitu. Jadi dibeli tapi harganya Rp1 gitu. Oh ini yang tadi yang Barang-barangnya tempat yang ada kita nah kamu punya kantor sendiri. Penumpang lain dari ini tagihan kami selaku
MSD K3 distribusi di PLN ULP Labuan Bajo dan PLN UP3 Florida. Oke, kembali lagi kami undang bersama dengan kita MSD. Kami ucapkan selamat datang Bapak Pak Asep Saifuddin selaku MSD Lola Limbah B3 dan Non B3. Kita berikan aplaus MSD Perencanaan Anggaran K3 Ibu Lutfi. Baik, kita berikan aplaus. Mohon izin Bapak EVP, sebelumnya kami mewakili dari Ibu Dian selaku manajer B3 First bagian Barat yang sedang mendampingi Bapak GM juga, sementara ada sama Selasa dari hari Senin kemarin. Jadi pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Maha Esa. Siang hari ini mungkin kita lebih santai saja Bapak, mohon izin kami ingin mungkin disapa secara dekat lagi dari Bapak EVP kepada kami pegawai B3 First bagian Barat, yang kami hormati Bapak EVP Bapak Dodi Pangaribuan, yang kami hormati B3, para SRM operasional, para manajer ULP menyadari itu pada saat ditugaskan di HSSC. Maka saya didukung oleh teman-teman semua dan ada amanah dari Pak Dir LHC supaya saya menaikkan level fungsi HSSC. Banyak sekali tantangannya teman-teman semua. Bulan November itu saya dapat info bahwa TL K3L di ULP akan dihilangkan. Sehingga ada yang kosong waktu itu, 40%-nya itu kosong. Saya mendengar itu langsung saya bilang nggak batalkannya, diisi dulu. Alhamdulillah sekarang sudah diisi. Setelah kemudian masif kampanye, termasuk saya melanjutkan pesan selamatan harian, ya, saya nggak akan ngetes di sini, dan saya yakin pasti ada yang nggak lulus. Ya, tapi saya akan titip, ya, tolong pesan selamatan harian itu diterima, dibaca, dipahami, diteruskan, kemudian dicek, ya, sama teman-teman apakah sekelilingnya, terutama teman-teman yang tadi tuh, yang apel di depan, apakah mereka sudah membaca? Tapi bukan hanya untuk mereka kok, untuk kita juga banyak yang relevan. Misalnya bagaimana gaya hidup sehat, ya, bagaimana tips berkendara di saat hujan, bagaimana supaya bebas dari sakit jiwa, macam-macam, ya. Gimana nggak macam-macam? Sekarang 800 berapa? 857 Pak. Bayangkan itu, sudah lebih dari 2 tahun kan gitu. Udah banyak dan nggak boleh sama, ya. Jadi kebayang nggak sih tim kami jam 1 pagi waktunya sana gitu ya. Saya harus 6.50 kurangi 7 jam, 4 jam. 6.50 jadi jam 2.50. Saya set itu alarm bunyi gitu ya. Makanya kadang-kadang saya suka pernah 2 kali kalau nggak salah hidup saya gitu ya. Karena baru bangun melihat gitu kan. Belum lagi kalau Pak Andi VPK3 saya tiba-tiba belum siap pada jam itu. Saya telepon dulu, saya tanya dulu. Tapi alhamdulillah saya sehingga teman-teman di pengelola K3 sudah bisa mengetahui berapa yang harus diusulkan untuk penggantian atau apa. Nah, itu ya peran teman-teman dari K3. Mungkin prioritasnya bukan seluruh pegawai, kalau kebanyakan di unit untuk pekerjaan yang teknik ya, beresiko tinggi, itu menjadi perhatian. Artinya kalau kepada mitra kerja saja kita sudah atur, ada namanya cost structure aspek K3 untuk Piantek, diatur kapan sepatu itu berapa lama, kemudian sarung tangan dan semuanya, apalagi yang untuk pegawai. Oke, ini jadi perhatian buat teman-teman di K3, baik di TL, di UP3, di ULP ataupun nanti di lead di teman-teman di kantor induk. Seperti itu Pak.